Oke, sekarang kita masuk ke video terakhir di bab hidrolisis garam. Di sini kita akan membahas hidrolisis dari garam jenis yang terakhir, yaitu garam yang merupakan hasil reaksi dari asam lemah dan basa lemah. Jadi di 3 video sebelumnya kita sudah membahas ketiga jenis garam yang pertama. Nah, sekarang kita akan membahas jenis garam yang terakhir. Kita udah sering belajar bahwa garam itu ada 4 jenis. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah garam jenis yang terakhir, yaitu garam yang merupakan hasil reaksi antara asam lemah dan basa lemah. Nah, di 3 video sebelumnya, kita udah belajar bahwa garam nomor 1 itu tuh sifatnya netral, pH-nya sama dengan 7. Garam nomor 2, sifatnya tuh asam, pH-nya itu pasti kurang dari 7. Sementara garam nomor 3, dia itu bersifat basa, pH-nya pasti lebih dari 7. Sementara itu, garam yang akan kita bahas sekarang, yaitu garam nomor 4, dia itu bisa bersifat asam, bisa juga bersifat basa. Nah, nanti tergantung perbandingan antara nilai Ka dan Kb dari si asam dan basa. Nah, di video kali ini nanti bakal kelihatan kenapa garam nomor 4 ini dia tuh bisa jadi bersifat asam, bisa jadi juga bersifat basa. Nanti kita lihat. Oke, sekarang kita amati di sini. Contoh garam yang akan kita tinjau di video kali ini itu adalah garam NH4CN. Karena garam ini itu dibentuk dari reaksi antara HCN dan NH3. Kita tahu HCN itu adalah asam lemah, sementara NH3 itu adalah basa lemah. Berarti ini asam lemah, ini basa lemah. Nah, jadi garam NH4CN itu adalah garam yang dibentuk dari hasil reaksi antara asam lemah dan basa lemah. Oke, kita bahas lebih lanjut tentang NH4CN. Oke, pertama tentang sifat garam. Ini sudah sering kita bahas bahwa sifat garam dia itu bisa terionisasi membentuk ion positif alias kation dan ion negatif alias anion. Nah, di sini juga garam NH4CN ini dia itu bisa mengalami ionisasi. NH4 dan CN di sini bisa terpisah sehingga di sini terbentuk NH4 plus dan CN minus. Nah, ini ion positif alias kation, ini adalah ion negatif alias anion. Kemudian, kita juga sudah sering membahas bahwa kation garam itu tuh pasti asalnya dari basa. Jadi si kation ini pasti asalnya dari basa. Sementara si anion, itu yang ini, itu pasti asalnya tuh dari asam. Nah, ketika kita punya suatu garam, satu hal penting yang bisa kita analisis adalah kita cari tahu si garam yang kita punya ini, dia tuh asalnya dari basa apa dan asam apa. Tadi kan garam itu dihasilkan dari reaksi antara asam dan basa. Nah, jadi ketika kita punya suatu garam, sangat penting untuk mencari tahu garam tersebut itu dihasilkan dari asam apa dan basa apa. Nah, caranya kita reaksikan kation dengan OH- dan kita reaksikan anion dengan H+. Kation itu yang NH4, kita reaksikan dengan OH-, sementara yang anion CN-, kita reaksikan dengan H+. Untuk reaksi yang bawah gampang, CN- tambah H+ berarti di sini ada HCN. Untuk yang atas, NH4+ tambah OH-, di sini yang terjadi adalah transfer ion H+ dari NH4+ ke OH-. Jadi produknya adalah NH3 plus H2O. Oke, jadi kesimpulannya, kation NH4 ini itu tuh asalnya dari basa NH3. Sementara anion CN- itu asalnya dari asam HCN. Nah, jadi garam NH4CN itu berasal dari reaksi antara NH3 dan HCN. Oke, sekarang kita bahas reaksi hidrolisisnya. Jadi, hidrolisis itu adalah reaksi antara kation dan anion garam dengan H2O. Jadi, reaksi hidrolisis adalah si kation dan anion ini kita reaksikan dengan H2O. Jadi, NH4 plus kita reaksikan dengan H2O, kemudian CN- kita reaksikan juga dengan H2O. Nah, ini adalah reaksi hidrolisis. Kation dan anion dari si garam itu tuh kita reaksikan dengan H2O. Oke, sekarang yang penting kita lihat di sini. Ini udah sering kita bahas. Kation dan anion yang asalnya dari basa dan asam yang kuat itu tuh tidak bisa terhidrolisis. Dia tidak bisa mengalami hidrolisis. Nah, kation dan anion yang bisa terhidrolisis itu adalah kation dan anion yang asalnya dari basa atau asam yang lemah. Kalau asalnya dari yang kuat, dia tidak bisa terhidrolisis. Kalau asalnya dari yang lemah, dia bisa terhidrolisis. Nah, ini konsep ini udah sering banget kita bahas di
3 video sebelumnya. Nah, jadi kita lihat di sini, kation NH4 itu asalnya dari basa NH3. Basa NH3 kita tahu dia itu adalah basa lemah. Berarti kation ini itu berasal dari basa lemah. Nah, katanya tadi kation yang bisa terhidrolisis itu adalah kation yang asalnya dari basa lemah. Berarti kation ini itu bisa mengalami hidrolisis. NH4+ ini dia bisa terhidrolisis. Jadi reaksi ini dia bakal berjalan. Reaksi ini bakal terjadi. Nah, yang terjadi di sini adalah NH4+ itu akan mentransfer satu buah ion H+ ke sini. Jadi ada satu buah ion H+ yang ditransfer ke sini, sehingga hasil dari reaksi hidrolisis ini itu adalah NH3 tambah H3O+. Oke, itu untuk yang kation. Sekarang kita lihat yang anionnya. Ini kan anionnya Cn-. Kita tahu tadi Cn- itu asalnya dari HCN. HCN kita tahu dia adalah asam lemah. Nah, tadi di sini bilang anion yang bisa terhidrolisis itu adalah anion yang asalnya dari asam lemah. Nah, si anion yang kita punya di sini, dia asalnya dari asam lemah. Berarti dia juga bisa mengalami hidrolisis. Anion Cn- ini, dia bisa terhidrolisis, dia bisa bereaksi dengan air. Sehingga reaksi ini dia akan berjalan. Nah, di sini yang terjadi adalah sebaliknya. Si H2O itu akan mentransfer satu buah H+ ke sini. Jadi akan ada transfer H+ dari H2O ke Cn-. Sehingga ini produknya adalah HCN tambah OH-. Oke, kemudian si H3O+ ini bisa kita uraikan. Kita tulis di sini aja. Jadi H3O+ itu sebenarnya bisa kita uraikan jadi H2O plus H+. Nah, jadi si ion ini bisa kita uraikan jadi H2O dan H+. Oke, di sini kita uraikan aja. Si H3O+ ini kita uraikan jadi H2O dan H+. Oke, jadi ini adalah reaksi hidrolisis dari kation dan anion dari garam yang kita punya di sini. Nah, kalau kita baca di sini, pada garam yang asalnya dari asam lemah dan basa lemah, kation maupun anion itu akan mengalami hidrolisis. Nah, jadi dua-duanya itu bisa mengalami hidrolisis untuk garam jenis keempat ini. Nah, kalau kita baca di sini, hidrolisis kationnya itu akan menghasilkan ion H+. Kationnya ini yang terhidrolisis, ternyata produknya salah satunya itu adalah ion H+. Sementara hidrolisis anionnya itu akan menghasilkan ion OH-. Nah, di sini anionnya terhidrolisis, salah satu produk yang terbentuk itu adalah OH-. Nah, jadi garam NH4CN ini, garam nomor 4 ini, garam yang asalnya dari asam lemah dan basa lemah ini, hasil reaksi hidrolisisnya itu menghasilkan ion H+, sekaligus juga menghasilkan ion OH-. Nah, ini menjawab kenapa garam nomor 4 ini dia bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Karena hasil reaksi hidrolisisnya itu akan menghasilkan ion H+, juga akan menghasilkan ion OH-. Beda sama jenis garam yang sebelumnya. Kalau garam nomor 2, dia hasil hidrolisisnya itu hanya menghasilkan ion H+. Makanya dia hanya bisa bersifat asam. Sementara garam nomor 3, dia hanya bisa bersifat basa gara-gara hasil reaksi hidrolisisnya itu hanya menghasilkan ion OH-. Nah, sementara garam nomor 4, dua-duanya ada. H+ terbentuk, OH- juga terbentuk. Nah, yang akan menentukan apakah dia bersifat asam atau basa, itu banyakan yang mana? Apakah lebih banyak H+ yang terbentuk, ataukah lebih banyak OH- yang terbentuk? Nah, jumlah H+ atau OH- yang terbentuk, itu sebenarnya bisa diindikasikan oleh nilai Ka dan Kb. Jadi, makin gede Ka-nya, jumlah H+ yang terbentuk makin banyak. Makin gede Kb-nya, jumlah OH- yang terbentuk makin banyak. Nah, sehingga dia bersifat asam dan basa, itu sebenarnya bisa kita lihat dari nilai Ka dan Kb-nya. Ketika Ka dari si asam lebih besar daripada Kb dari si basa, maka dia bersifat asam. Nah, kalau sebaliknya, maka dia bersifat basa. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung pH dari garam nomor 4 ini. Apa rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung pH dari garam nomor 4 ini? Oke, sekarang kita lihat di sini. Jadi, untuk garam yang asalnya dari asam lemah dan basa lemah ini, kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung konsentrasi H+ yang dihasilkan di reaksi hidrolisis di sini. Ini kan reaksi hidrolisisnya menghasilkan ion H+. Nah, konsentrasi ion H+ yang dibentuk di sini itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini. Rumusnya akar KW dikali Ka dibagi Kb.
Jadi misalnya kita punya garam yang tadi, yaitu NH4CN, dia konsentrasinya 0,1 molar. Nah, untuk menghitung konsentrasi H+ yang terbentuk di sini, kita bisa menggunakan rumus akar KW kali KA bagi KB. Kalau KW kita udah sering bahas, KW itu adalah tetapan kesetimbangan ionisasi air, yang mana nilainya itu konstan, yaitu 10 pangkat minus 14. Jadi KW itu suatu konstanta, nilainya 10 pangkat minus 14. Nah, itu KW. Sekarang di sini ada KA, ada KB. Kita tahu tiap-tiap asam itu tuh punya nilai KA masing-masing. Tiap-tiap asam di sini, tiap-tiap asam di sini punya nilai KA-nya masing-masing. Sementara tiap basa itu punya nilai KB-nya masing-masing. Tiap-tiap basa di sini, tiap-tiap basa di sini itu punya nilai KB-nya masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya, KA yang dimaksud di sini itu KA dari asam yang mana? Ini kan asam banyak banget nih. Jadi KA yang dimaksud di soal ini tuh KA asam yang mana? Yang ini juga KB yang dimaksud di sini itu tuh KB basa siapa? Basa yang mana? Nah, kita lihat garam yang sedang kita tinjau. Di sini di soal, garam yang kita punya itu adalah garam NH4CN. Padahal kita tahu tadi, garam NH4CN itu dibentuk dari asam HCN dan basa NH3. Nah, berarti nilai Ka dan Kb di sini itu adalah nilai Ka dan Kb dari HCN dan NH3. Ka dari HCN dan Kb dari NH3. Kenapa? Karena ya ini, si garam ini dia dibentuk dari asam dan basa ini. Berarti di sini untuk soal ini Ka-nya itu adalah Ka dari HCN. Sementara Kb-nya itu adalah Kb dari NH3. Nah, ini udah diketahui KaHCN itu 4,9 kali 10 pangkat minus 10, Kb NH3 itu adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Ya udah, kalau Ka dan Kb-nya udah diketahui, kita bisa nyari nih konsentrasi H+ yang dibentuk dari reaksi hidrolisis di sini. Jadi, kalau kita hitung di sini, konsentrasi H+ itu sama dengan Kw itu 10 pangkat minus 14 dikali Ka-nya itu 4,9 kali 10 pangkat minus 10, sementara Kb-nya itu 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini kalau kalian hitung nilainya adalah 5,22 kali 10 pangkat minus 10. Ya udah, berarti kalau H+-nya segini, kita udah sering belajar, pasti pH-nya itu sama dengan 10 kurangi log 5,22. Ini 10-nya dapat dari sini, 5,22-nya dapat dari sini. Ini sekitar 9,28. Nah, jadi garam ini itu punya pH sebesar 9,28. Nah, berarti dia bersifat basa ya. Garam ini bersifat basa karena di sini pH-nya lebih dari 7. pH-nya 9,28. Dia lebih dari 7, berarti dia bersifat basa. Nah, kenapa dia bersifat basa? Kita lihat di sini, katanya dia bersifat basa ketika Kb dari si basa lebih besar dari Ka dari si asam. Nah, kita lihat di sini, ini Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Ka-nya 4,9 kali 10 pangkat minus 10. Nah, di sini udah kelihatan sebenarnya bahwa Kb itu lebih dari Ka. Nah, itulah kenapa garam ini dia bersifat basa, karena Kb-nya lebih dari Ka. Oke, sekarang kita lihat contoh yang selanjutnya. Di sini, garam yang kita punya itu adalah garam NH4CH3COO. Oh iya, sebelumnya kita lihat di sini. Ini kan konsentrasi garamnya itu 0,1 molar. Nah, sekarang kalau kita lihat di rumus ini kan konsentrasi H+ itu sama dengan akar KW dikali Ka bagi Kb. Di sini sama sekali tidak ada konsentrasi. Di rumus ini tidak ada variabel konsentrasi. Artinya apa? Artinya konsentrasi garam ini itu tidak berpengaruh terhadap nilai pH-nya. Jadi pH garam dari asam lemah dan basa lemah itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi garam. Mau konsentrasi garamnya kita ubah jadi 0,3, pH-nya tetap 9,28. Dia tidak memiliki pengaruh terhadap nilai pH. Karena di rumusnya kelihatan di sini tidak ada variabel konsentrasi. Ini cuma ada KW, Ka, dan Kb. Nah, jadi pH dari garam jenis keempat ini itu sebenarnya hanya dipengaruhi oleh senyawa garamnya apa. Dia tidak dipengaruhi oleh konsentrasi garamnya berapa. Mau 0,1, 0,3, 0,4, nggak ngaruh. pH-nya pasti tetap segini. Beda sama garam nomor 2 dan nomor 3. Kalau garam nomor 1 ini pasti pH-nya 7 ya. Berarti dia juga tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. pH-nya pasti 7. Sementara garam nomor 2, nomor 3 itu dipengaruhi oleh konsentrasi garamnya.
Nah, pH nomor 4 sama kayak nomor 1, dia tidak dipengaruhi oleh konsentrasi garamnya. Oke, itu contoh soalnya. Sekarang kita lanjut yang tadi. NH4CH3COO. Ini konsentrasinya 0,2 molar. Nah, ini sebenarnya nggak penting ya. Kita pengen tahu berapa pH dari garam NH4CH3COO. Nah, caranya gimana? Caranya kita cari tahu dulu nilai Ka dan Kb dari asam dan basa yang jika direaksikan itu akan membentuk NH4CH3COO. Sebenarnya udah kelihatan bahwa garam ini itu dibentuk dari reaksi antara CH3COH dan NH3. Nah, tapi kalau belum terbiasa, sebenarnya caranya garam itu bisa kita uraikan dulu. NH4CH3COO bisa kita uraikan dulu menjadi ion-ionnya. NH4 dan CH3COO itu akan terpisah, dia akan terionisasi. Di sini terbentuk NH4 plus dan CH3COO-. Nah, ini kalau kalian lupa, NH4 itu pasti muatannya positif 1, CH3COO muatannya pasti negatif 1. Jadi garam ini dia terionisasi membentuk NH4 plus dan CH3COO-. Nah, tadi kita udah belajar bahwa kation itu pasti asalnya dari basa, sementara anion pasti asalnya dari asam. Nah, cara untuk tahu asam dan basa apa yang jika direaksikan membentuk garam yang sedang kita tinjau, caranya kita reaksikan kation dengan OH-, anion dengan H+. Jadi NH4+, kita reaksikan dengan OH-, sementara CH3COO- kita reaksikan dengan H+. Nah, ini akan terbentuk satu buah H+ akan ditransfer ke sini, jadi ada NH3 plus H2O. Sementara di sini udah jelas, ini akan terbentuk CH3COOH. Jadi, kation NH4 itu asalnya dari NH3, sementara anion CH3COO- itu asalnya dari CH3COOH. Nah, jadi garam ini itu dihasilkan dari reaksi antara NH3 dan CH3COOH. Sehingga Ka yang kita masukkan di sini itu adalah Ka dari CH3COOH. Sementara Kb yang kita masukkan di sini itu adalah Kb dari NH3. Nah, ini nilainya udah diketahui. CH3COOH punya Ka 1,8 kali 10 pangkat minus 5. NH3 punya Kb 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Jadi Ka dan Kb-nya udah diketahui. Tinggal kita masukkan angka-angkanya ke sini untuk mencari nilai H+-nya. Jadi konsentrasi H+ itu adalah akar Kw-nya itu 10 pangkat minus 14. Kemudian Ka-nya itu 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian Kb-nya itu 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Ini coret karena sama ya. Jadi konsentrasi H+ itu sama dengan akar dari 10 pangkat minus 14. Berarti di sini konsentrasi H+ itu adalah 10 pangkat minus 7. Nah, kalau H+-nya 10 pangkat minus 7, berarti pH-nya ya pasti sama dengan 7 ya. Ini 7-nya dapat dari sini. Atau ini pH itu sama dengan negatif log dari konsentrasi H+, negatif log dari 10 pangkat minus 7, itu sama dengan 7. Nah, jadi garam ini itu punya pH sama dengan 7. Nah, pH 7 artinya apa? Artinya garam ini itu bersifat netral. Dia pH-nya 7, dia tidak asam juga tidak basa. Nah, kenapa? Kenapa dia pH-nya 7? Nah, ini gara-gara nilai Ka dan Kb-nya itu sama. Ini 1,8 kali 10 pangkat minus 5, ini 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Ka dan Kb-nya sama, tidak ada yang lebih besar. Sehingga si garam ini dia itu bisa bersifat netral. Nah, jadi ini ada tambahan nih, garam 4 juga bisa bersifat netral. Yaitu jika Ka dan Kb-nya itu sama. Nah, jadi sebenarnya tanpa melakukan perhitungan, kita udah bisa langsung tahu nih, oh ini Ka dan Kb-nya sama nih. Terus kemudian kita juga tahu dia itu adalah garam yang dibentuk dari basa lemah dan asam lemah. Kalau garam yang dibentuk dari asam lemah dan basa lemah, terus nilai Ka dan Kb-nya sama, ya udah kita langsung tahu pasti si garam ini itu punya pH sama dengan 7. Pasti dia itu bersifat netral. Nah, jadi itu perhitungan untuk pH dari garam jenis keempat ya. Bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini. Oke, sekarang kita lihat ringkasan dari video kali ini. Oke, ini mah udah sering dibahas ya di video-video sebelumnya. Asam basa bereaksi membentuk garam. Kemudian garam itu bisa terionisasi membentuk kation dan anion. Di mana si kation itu berasal dari basa dan si anion itu berasal dari asam. Kemudian ini hidrolisis garam, kation dan anionnya itu bereaksi dengan H2O. Ini adalah reaksi hidrolisis.
Kemudian ini nih yang penting, kation dan anion yang asalnya dari basa dan asam yang kuat itu tidak bisa terhidrolisis. Yang bisa terhidrolisis itu adalah kation dan anion yang asalnya dari basa atau asam yang lemah. Kemudian kita lihat di sini, pada garam jenis keempat atau garam yang asalnya dari asam lemah dan basa lemah, kation maupun anionnya itu bisa mengalami hidrolisis. Di mana hidrolisis kation itu akan menghasilkan ion H+, sementara hidrolisis anion itu akan menghasilkan ion OH-. Nah, ini rumus untuk menghitung berapa konsentrasi H+ yang dihasilkan. Sehingga kalau udah tahu H+-nya, kita bisa ngitung pH-nya. Nah, ini akar KW dikali Ka dibagi Kb. Ka-nya itu berarti Ka dari si asam lemah ini, Kb-nya itu berarti Kb dari si basa lemah di sini. Oke, jadi kita sudah selesai membahas bab hidrolisis garam. Setelah ini kita akan lanjut ke bab selanjutnya, kita akan belajar tentang larutan penyangga.